Rabu 21 Desember 2022. Kegiatan kelompok kami, yakni kelompok 3, dibuka dengan melakukan diskusi terlebih dahulu tentang program kesehatan masyarakat apa yang akan kami lakukan nantinya. Sebenarnya, kemarin malam kelompok kami juga sudah melakukan diskusi meski memang hanya via WhatsApp grup saja. Setelahnya, diputuskanlah bahwa tempat kelompok kami melaksanakan kegiatan adalah rumah tante dari salah seorang teman sekelompok yang bernama Dini Afifah. Letak rumah tante dari Dini terdapat di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Kampung Baru. Perjalanan kami tempuh dengan menggunakan sepeda motor. Sebenarnya, kami ingin langsung saja berjalan menuju rumah dari tantenya Dini. Namun, karena beberapa dari kami masih punya otak, gak mungkin lah ya kan kami ke rumah orang rame-rame buat nyemak tapi gak bawa apa-apa. Akhirnya setelah sedikit berdebat dan melalui segala macam perhitungan uang, maka diputuskanlah bahwa kami akan membeli sebuah kue bolu yang termurah. Kami membeli kuenya di Choco Bakery. Walaupun video ini tidak di-endorse oleh toko mereka, tapi ya nggak apa-apa lah ya kan. Kami masukkan aja ke dalam video tugas ini biar senang bapak orang itu. Oke, lanjut. Setelah memasuki Jalan Brigjen Katamso, kami pun mulai memasuki gang tempat rumah yang kami tuju berada. Setelah masuk dan masuk gang lagi, melewati turunan demi turunan, mendaki gunung, melewati lembah, lalu menjadi pusat perhatian bagi warga sekitar. Akhirnya kami pun sampai di rumah dari tantenya Dini. Sesampai di sana, apakah kami langsung mengerjakan tugas kami? Tentu saja tidak dong. Begitu sampai, kami tidur-tiduran terlebih dahulu, lalu nyebat, makan goreng-gorengan yang dimasak menggunakan minyak bekas, make-upan, tidur-tiduran lagi, begosip, nyebat, ngangkat galon, tidur-tiduran, nyebat lagi, begosip lagi, make-upan lagi, makan nugget goreng yang rasanya udah mulai asem, nyebat lagi, tidur-tiduran lagi. Lalu barulah kami mulai mengerjakan tugas mata kuliah sosiologi masyarakat ini. Keluhan dari masyarakat sekitar gang tersebut adalah sampah yang mulai menumpuk. Lalu sungai mulai meluap karena masyarakat di tempat itu membuang sampah ke sungai, dan bau yang tidak sedap yang sangat mengganggu penciuman, terutama bagi orang-orang yang letak rumahnya di bagian ujung di dekat tempat pembuangan sampah tadi. Sebenarnya pada beberapa kesempatan, para orang tua di gang tersebut sempat menyarankan kepada pemerintah setempat untuk agar dibuatkan sebuah tembok tinggi sebelum jalur sungai yang bernama Sungai Seideli itu. Alasannya adalah agar orang-orang tidak lagi bisa membuang sampah ke sungai. Namun apalah daya, keluhan dan masukan yang diberikan oleh penduduk setempat tidak pernah dihiraukan oleh pihak pemerintahan sekitar. Di sisi lain, penduduk di gang yang kami lupa apa namanya itu sempat bercerita bahwa jika turun hujan yang sangat deras dalam kurun waktu yang lama, sungai bisa meluap hingga menyebabkan banjir yang tingginya bahkan hampir sepintu rumah mereka. Hal ini dikarenakan jalan dari mulai masuk gang sampai ke Sungai Sedel itu adalah turunan yang cukup curam. Sehingga beberapa rumah penduduk yang kebetulan berada paling dekat dengan sungai itu kebanjiran. Itulah mengapa rumah para penduduk di gang tersebut rata-rata memiliki bangunan yang cukup tinggi di bagian belakang rumah mereka, yang mungkin digunakan untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Setelah melakukan proses diskusi dengan beberapa warga dari daerah tersebut, maka diputuskanlah bahwa kami dari kelompok 3 akan membelikan beberapa tong sampah dan melakukan pengelompokan jenis sampah apa yang akan mereka buang, seperti tempat sampah organik dan sampah non-organik. Tadinya, kami berencana untuk membuat tempat sampah besar yang terbuat dari tembok bata, di mana nantinya sampah dari warga sekitar akan dibuang di tempat itu. Kemudian warga akan diberikan sebuah jadwal yang berisi siapa yang akan membakar sampah-sampah tersebut di setiap sore harinya. Sayangnya, dana yang kami miliki sangat terbatas. Ya maklum lah ya kan namanya anak kos, bisa makan 2 kali aja udah syukur sebetulnya. Konon lagi mau ngebuatin tempat sampah yang biayanya nggak sedikit itu ya kan. Alhasil kami pun hanya bisa membelikan tong sampah biasa saja yang terbuat dari plastik. Lalu sampah-sampah tadi akan dibawa oleh tukang sampah di setiap paginya. Namun sayangnya pada tanggal 28 Desember 2022 atau sekitar 1 minggu setelah kunjungan pertama kami, orang-orang di tempat tersebut juga masih membuang sampah di sekitaran Sungai Sedeli itu. Bahkan, setiap kami memberikan himbauan kepada warga setempat untuk lebih peduli dengan sampah mereka masing-masing, kelompok kami malah mendapatkan sindiran beserta cibiran. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa kami hanya mengumpulkan mereka saja tanpa diberikan snack ataupun makanan untuk mereka. Padahal kan kegiatan ini sebenarnya demi kebaikan dan kesehatan lingkungan mereka juga ya kan. Alhasil, kami pun mengumpulkan uang lagi untuk membeli makanan dalam jumlah besar yang akan kami bagi ke para penduduk sekitar. Kami berharap, tanpa bermaksud menggurui, jika nantinya dengan kehadiran kami di tempat tersebut bisa minimal menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi.
Sebab karena selain alasan-alasan seperti bau tidak sedap yang ditimbulkan, serta dapat membuat sungai Seydali meluap yang nantinya akan menyebabkan banjir, tumpukan sampah juga membuat gang tersebut terasa kumuh dan kotor, yang juga mengakibatkan mental masyarakatnya menjadi malas karena melihat lingkungan yang seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja untuk laporan kegiatan kami dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.